Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di podcast Perdana Media Anamliko, Madrasah elegan, dinamis, inovatif, dan agamais. Bersama saya Amanda. Oke sahabat, hari ini kita akan membahas tema yang begitu menarik, yaitu moderasi beragama, yang akan diulas bersama Bapak Kantor Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota, yaitu dengan Bapak Haji Irwan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah meluangkan waktunya datang di podcast Perdana Media Anamliko hari ini ya Pak. Sama-sama. Pertama-tama Pak, saya dan sahabat Media Anamliko banyak sekali mendengar kata-kata tentang moderasi beragama. Sebenarnya moderasi beragama itu apa sih Pak? Bisa sedikit Bapak jelaskan? Nah, terima kasih. Salah satu program dari Kementerian Agama itu yang menjadi program bulan itu adalah moderasi beragama. Ya. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama itu adalah cara memahami agama secara modern. Jadi bukan moderasi agama, tapi moderasi beragama, cara memahami agama. Jadi bukan agamanya yang dimodernkan, tapi cara memahami agamanya yang modern. Yang modern itu adalah yang di tengah, yang jujur, yang adil, dan tidak lari ke kanan atau ekstrim, ataupun tidak lari ke kiri atau liberal. Di antara indikator yang modern itu adalah bahwa pertama kita meyakini apa yang kita pahami dalam agama itu sepanjang itu tidak keluar dari syariat agama Islam, dan kita yakini itu, kita amalkan itu, tapi tidak menyalahkan pemahaman orang lain, tidak mengkafirkan pemahaman orang lain. Jadi kita yakini, kita amalkan, tapi kita hargai apa yang menjadi pemahaman orang lain. Yang kedua, prinsip dari moderasi beragama itu tidak melakukan kekerasan. Umpamanya kita memahami sesuatu kemudian kita paksa orang, itu tidak boleh. Itu termasuk radikal. Kita paksa, apalagi pemaksaan itu dalam bentuk kekerasan. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita bersikap toleransi. Jadi toleransi itu menghargai apa yang menjadi pendapat orang, menghargai apa yang menjadi amalan orang, tapi bukan berarti kita meringankan agama. Bahkan kita melaksanakan ajaran agama itu secara mendalam, secara sungguh-sungguh, dan kemudian kita hargai apa yang menjadi pemahaman orang lain. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa itu penting? Nah, kenapa moderasi beragama itu penting? Karena kita di negara kita Indonesia ini beragam. Bahkan ribuan pulau, ribuan suku bangsa, suku bahasa, latar belakang. Karena perbedaan ini sangat banyak, maka tentu akan muncul potensi untuk konflik. Nah, maka orang yang bisa menyelesaikan ataupun orang yang bisa hidup dalam kedamaian adalah orang-orang yang berpikir moderat, kemudian saling menghargai dalam perbedaan, saling menghormati dalam perbedaan, tapi tetap kokoh dengan ajaran agamanya sendiri. Kemudian tentu perbedaan itu tidak bisa kita hindarkan, karena ciptaan Allah itu mulai dari Sabang sampai Merauke kita beraneka ragam, dari Sabang sampai Merauke kita bermacam latar belakang, kita harus kita hormati itu. Salah satunya adalah dengan cara memahami agama secara modern. Terima kasih Bapak. Oke sahabat, ternyata moderasi beragama itu cara memahami perbedaan agama yang ada di sekitar kita. Dan kenapa moderasi beragama itu penting? Karena banyaknya perbedaan yang ada di sekitar kita ya sahabat. Dan kira-kira Pak, bagaimana cara menerapkan moderasi beragama ini di lingkungan madrasah sebagai seorang pelajar Pak? Pertama tentu untuk menerapkan moderasi beragama di madrasah, pertama tentu kita berikan pembekalan kepada para tenaga pendidik, berikan pemahaman yang sama,
kemudian kita ajarkan kepada siswa-siswa kita berikan contoh-contoh yang konkret, kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, umpamanya kita berselisih pendapat, ya berselisih pendapat. Kalau si A mengatakan A pendapatnya, si B B, maka cara orang bergaul dengan moderat itu adalah si A harus menghargai si B harus menghargai si A. Tidak memaksakan pendapat A harus sesuai dengan A, pendapat B harus sesuai dengan B. Ini adalah contoh-contoh praktek yang cara kita berpikir moderat. Begitu juga dengan moderasi beragama. Tentu harus kita pahamkan kepada anak-anak kita bahwa beragama itu bukan sulit. Beragama itu mudah, kemudian kita dalami, kita pelajari agama itu lebih mendalam, bahwa agama itu adalah untuk kemaslahatan umat, untuk memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara agama. Maka kalau itu sudah kita jaga, maka kita termasuk orang-orang yang moderat dalam beragama. Jadi sikap kita tidak boleh memaksakan keinginan kita kepada orang lain, ya Pak. Dan saya mau bertanya nih Pak, sahabat juga pengen tahu apa yang menjadi latar belakang adanya moderasi beragama dan kenapa dicanangkannya di Kementerian Agama, Pak? Kenapa dicanangkan di Kementerian Agama? Karena persoalan agama, ya Kementerian Agama yang menjadi tanggung jawabnya. Kenapa ini sangat diperlukan? Karena orang yang hari ini ada sebagian juga yang mulai memaksakan kehendaknya, pendapatnya, bahkan ada juga yang mulai dengan melakukan kekerasan, bom bunuh diri lah, melakukan sweeping yang di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka tentu bukan mereka yang salah, tapi cara memahaminya. Agama itu rahmatan lil alamin, rahmat untuk segala alam. Tapi kalau dengan atas nama agama mereka membunuh, mereka menyiksa, itu bukan rahmatan lil alamin. Apanya yang salah? Memahaminya, memahami agama. Maka inilah konsep moderasi beragama. Bagaimana kita memahami agama itu dengan adil, dengan jujur, dengan mendalam, kemudian dengan cara memahami yang komprehensif. Ternyata sahabat, latar belakang terjadinya moderasi beragama ini karena perbedaan memahami agama yang begitu banyak ya sahabat. Dan terima kasih Bapak sudah menjelaskan ini. Dan pertanyaan selanjutnya nih Pak, lebih ke tentang pribadi nih Pak. Bagaimana proses perjalanan karir Bapak sehingga Bapak bisa menjadi seorang kepala Kementerian Agama seperti saat sekarang ini Pak? Bisa sedikit Bapak jelaskan? Ya, terima kasih. Pertama, tadi Bapak sudah sampaikan motivasi kepada anak-anak Bapak bahwa belajar itu adalah untuk kita. Dan kita harus punya mimpi untuk jadi apa. Mimpi itu harus kita wujudkan dengan kerja keras, dengan perjuangan. Jadi ketika mulai dari sekolah, sebenarnya Bapak sekolahnya unik dulu. Kenapa saya sebut sekolah? Sekolah yang baru ada. Jadi usia belum sampai, pengen sekolah, akhirnya ada sekolah percobaan. Percobaan itu bukan hebat, tapi itulah baru sekolahnya pertama, yang belum ada Eptanas. Akhirnya sekolah, kemudian tapi modalnya sungguh-sungguh. Kelas 5 kemudian pindah baru ke sekolah negeri. Kemudian masuk SMP. Masuk SMP juga swasta. Kemudian baru masuk di Kuliatul Muwallighin Muhammadiyah Parangpanjang. Kemudian masuk perguruan tinggi. Maka semua perjalanan pendidikan itu karena berkat kesungguhan, alhamdulillah prestasinya juga baik. Dan ketika terakhir di perguruan tinggi, maka berselangnya itu hanya hari Minggu. Hari Sabtu wisuda, kemudian hari Minggu libur, hari Senin buka pendaftaran, kemudian mendaftar langsung lulus. Kemudian bekerja pertama itu jadi penyuluh agama. Jadi prinsip bekerja itu kita tidak boleh pilih kasih. Artinya apa yang menjadi niat dan tugas kita bekerja, sepanjang itu bisa kita bantu, itu kita bantu. Dan disitulah kita menambah wawasan kita. Kemudian dengan kegigihan, dengan semangat dan pantang menyerah, dan selalu ingin tahu. Maka
pernah diangkat jadi kepala seksi Penamas, kemudian 3 tahun, kemudian jadi Kasubag TU, kemudian jadi Kasubag Inmas di Kanwil, kemudian jadi Kabag TU, dan sekarang jadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Kata kunci pertama adalah ikhlas, yang kedua bekerja maksimal, yang ketiga bangun jejaring, kemudian berkomunikasi baik dan berbuat baik sesama orang, dan selalulah membantu. Kalau kita selalu membantu orang, insya Allah Allah akan bantu kita. Ternyata sahabat, perjuangan Bapak mulai dari sekolah dulu sangat begitu unik dan butuh perjuangan yang begitu keras ya sahabat. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak ya Pak. Sahabat, mungkin hanya itu podcast kita hari ini. Begitu sekali banyak pelajaran, informasi yang telah diberikan oleh Bapak Haji Irwan. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak. Sahabat, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan tunggu podcast Media 6 Niko berikutnya. Sekali lagi terima kasih Bapak. Sama-sama. Sampai jumpa Semoga lagi. sukses selalu. Amin. Media 6 Niko ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.